Hai nakama, selamat datang di channel Everything Boring. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik ya. Klan D akan memiliki peranan yang sangat penting di akhir cerita One Piece sesuai dengan apa yang Vegapunk ungkapkan. Siaran Vegapunk masih terus berlangsung di mana banyak hal penting terus terungkap. Setelah informasi mengenai masa lalu, Joy Boy dan tenggelamnya dunia, Vegapunk pun mulai menyinggung tentang peranan dari Klan D di akhir cerita One Piece. Siapa sebenarnya Klan D? Apa sebenarnya arti dari tekad D tersebut? Misteri tentang Klan D dan tekad D memang masih menjadi misteri besar yang belum terungkap dalam dunia One Piece. Meskipun masih misterius, terdapat beberapa petunjuk yang kemudian diberikan oleh Oda Sensei terkait klan ini. Misalnya, seperti yang sudah kita ketahui, Klan D dikenal sebagai musuh utama para kaum naga langit. Banyak cerita dan propaganda buruk mengenai Klan D yang World Government sebarkan ke seluruh dunia. Yang menarik kemudian adalah seiring berjalannya cerita, pihak World Government sepertinya sudah mulai ketakutan dengan kebangkitan Klan D di dunia One Piece. Mereka mulai khawatir bahwa Klan D akan mulai mengambil alih kekuasaan dan juga memulai badai besar yang pernah mereka janjikan. Sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Gorosei sangat panik setelah melihat nama D di dalam poster baru Luffy. Sekilas mungkin tidak ada yang aneh dari reaksi yang mereka perlihatkan. Namun jika nakama ingat kembali, ini pertama kalinya Gorosei atau pihak World Government nampak panik dengan adanya nama D dalam poster nilai buruan. Hal ini bisa kita lihat dari poster buruan Luffy atau Blackbeard dan bahkan Goldie Roger. Tetapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah mengapa baru sekarang mereka memperlihatkan sikap panik dan ingin menghilangkan nama D tersebut dari poster nilai buruan. Klan D sendiri diketahui memiliki peranan penting di bagian akhir cerita One Piece. Dalam siaran Vegapunk di chapter 1117, dia secara khusus menunjukkan pesan terhadap seluruh anggota dari Klan D yang tersebar di seluruh dunia. Sayangnya, sebelum Vegapunk menyelesaikan pesan tersebut tayangannya sendiri terputus. Namun, dia sempat mengatakan bahwa di antara mereka ada seseorang yang bisa jadi adalah seseorang yang penting. Sosok tersebut tidak lain adalah Luffy yang merupakan Joy Boy yang baru. Dari apa yang dihadirkan dalam ceritanya, baik petunjuk yang Oda hadirkan dan juga dari apa yang Vegapunk ceritakan, Klan D akan memiliki peranan penting di akhir cerita One Piece. Yang menarik adalah sebenarnya hal ini sudah diramalkan oleh Don Quixote Doflamingo sejak lama. Doflamingo pernah mengatakan bahwa Klan D sebenarnya masih hidup dan tersebar di seluruh dunia. Hanya saja mereka memutuskan untuk menyembunyikan nama mereka. Dan hal ini memang terbukti ratusan chapter kemudian. Buktinya adalah bagaimana Nefertari Cobra menjelaskan bahwa keluarga Nefertari adalah bagian dari Klan D. Fakta yang kemudian terungkap mengenai keluarga Nefertari membuka celah kemungkinan jika beberapa karakter lain juga bagian dari Klan D. Yang jadi pertanyaan besarnya kemudian adalah mengapa ada yang memutuskan untuk menyembunyikan identitas asli mereka. Dan ada yang berani secara terang-terangan memperlihatkan namanya. Kemungkinan yang paling masuk akal adalah mereka sengaja bersembunyi untuk menunggu sosok yang menghilang selama 800 tahun. Sosok tersebut tidak lain adalah Joy Boy. Joy Boy merupakan nama yang diduga mengetahui apa yang terjadi sebelum abad kekosongan muncul. Sayangnya, Joy Boy menghilang dan diduga sudah mati saat abad kekosongan tersebut mulai terjadi. Yang menarik adalah Vegapunk ternyata memberikan informasi tentang Joy Boy dalam chapter 1114.
Menurut Vegapunk, pada 900 tahun lalu ada seorang anak muda bernama Joy Boy yang berasal dari Ancient Kingdom. Joy Boy memiliki sebuah kekuatan di mana tubuhnya sangat elastis seperti karet. Joy Boy juga merupakan bajak laut pertama dalam sejarah dunia One Piece pada 900 tahun yang lalu. Melihat permintaan maaf yang ada di Pulau Manusia Ikan, serta permintaan maaf dari robot kuno raksasa dan Zunesha, memberikan sinyal bahwa Joy Boy bukan sosok biasa. Penelitian Vegapunk sendiri menjelaskan bahwa reinkarnasi Joy Boy atau Nika akan muncul di masa depan. Dalam kilas balik Kuma, nampak bagaimana Kuma percaya terhadap Luffy. Dan Vegapunk akhirnya dapat melihat Luffy dengan kekuatan Nika yang memang sudah diramalkan akan kembali bangkit. Luffy bisa jadi adalah simbol dari kebangkitan dari klan D di dunia One Piece. Inilah yang kemungkinan coba Vegapunk ungkapkan dalam siarannya. Peranan klan D di akhir cerita One Piece bisa dikatakan sangat besar. Merekalah yang kemungkinan akan membawa perubahan baru bagi dunia. Mereka yang juga kemungkinan akan menggulingkan Insama dan Gorosei serta menghancurkan world government. Jadi, kesimpulannya adalah klan D akan bangkit di akhir cerita One Piece. Dan seperti yang ada dalam ramalannya, klan D akan kembali membawa badai yang menghancurkan world government. Joy Boy atau Nika atau juga Luffy akan menjadi orang yang memimpin klan D sebagai harapan besar baru untuk seluruh dunia. Demikian pembahasan tentang peran penting klan D di akhir cerita One Piece. Bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa nantikan update One Piece di video selanjutnya ya. Dan terima kasih.